Apa kabar Ibu Bapak Guru hebat di seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Sri Dewi Nurmawati, Guru Kimia di MAN Karangasem, Bali. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan cara mengajar menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi laju reaksi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Discovery Learning memiliki sintak atau langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, persiapan. Kedua, pemberian rangsangan. Ketiga, identifikasi masalah. Keempat, pengumpulan data. Kelima, pengolahan data. Keenam, pembuktian. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Penilaian yang digunakan dalam hal ini mencakup 3 ranah, yaitu pertama, pengetahuan, teknik penilaian tes tulis dengan bentuk soal pilihan ganda. Kedua, sikap, teknik penilaian observasi dengan bentuk penilaian lembar observasi. Ketiga, psikomotor, teknik penilaian unjuk kerja melalui diskusi dengan bentuk penilaian observasi. Berikut, kita praktekkan model pembelajaran Discovery Learning bertahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya? Baik, untuk mengawali proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek kehadiran dulu ya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu. Alhamdulillah. Baik, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Seperti yang Ibu janjikan pada pertemuan sebelumnya, pada hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya, adakah yang masih ingat apakah itu laju reaksi? Saya, Bu. Ya, Safira, silakan. Laju reaksi merupakan ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Ya, jawaban yang bagus sekali. Laju reaksi adalah ukuran cepat lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung. Berdasarkan kecepatannya, reaksi kimia dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang berlangsung cepat dan ada yang berlangsung lambat. Bagaimana reaksi kimia tersebut dipercepat dan bagaimana reaksi kimia tersebut diperlambat, itulah yang akan kita pelajari pada pembahasan kita hari ini, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, setelah proses pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Materi ini penting untuk kita pelajari karena konsep laju reaksi sangat berguna dalam dunia industri. Kegiatan industri menggunakan reaksi kimia sebagai proses produksinya. Dengan demikian, pertimbangan waktu, tenaga, dan biaya sangat penting untuk memperkecil modal. Dan konsep laju reaksi bisa menjawab hal ini. Menarik bukan? Untuk itu, pelajari materi ini dengan semangat. Oke, fighting! Fighting. Allahu Akbar. Nah, Ibu punya beberapa video tentang contoh reaksi kimia. Silakan perhatikan dengan baik dan identifikasi faktor apa yang mempengaruhi kecepatan atau laju dari reaksi kimia tersebut. Pernahkah kalian memperhatikan reaksi yang terjadi saat tablet vitamin C dilarutkan pada segelas air? Bagaimana menurut kalian apabila kita melarutkan vitamin C dalam bentuk tablet dan dalam bentuk serbuk? Manakah yang lebih cepat bereaksi? Mari kita peragakan.
Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat kita simpulkan bahwa serbuk vitamin C lebih cepat bereaksi. Mengapa demikian? Pernahkah kalian melihat persimpangan jalan yang ramai kendaraan? Dibandingkan dengan persimpangan yang sepi kendaraan, manakah yang kemungkinan terjadi tabrakan lebih besar? Mari lihat ilustrasi berikut. Manakah yang memiliki kemungkinan tabrakan lebih besar? Masih ingat dengan tablet vitamin C yang kita bahas tadi? Pernahkah kalian melarutkan tablet vitamin C pada air panas? Apakah ada perbedaan apabila dilarutkan di air yang dingin? Mari kita peragakan. Manakah yang lebih cepat bereaksi? Dari peragaan tadi, dapat disimpulkan bahwa vitamin C akan cepat bereaksi pada suhu yang tinggi. Mengapa demikian? Pernahkah kalian mendengar kata mak comblang? Apakah tugas mak comblang itu? Dan apa hubungannya dengan laju reaksi? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jadi, apa tugas dari mak comblang? Dari ilustrasi yang telah ditayangkan, ternyata tugas mak comblang adalah mempercepat dua orang untuk saling jatuh cinta. Apa hubungannya dengan laju reaksi? Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, adakah di antara kalian yang ingin menanggapi video tersebut? Ibu, persilakan. Saya, Bu. Iya, Insia, silakan. Dari video tadi dapat disimpulkan, yang pertama, vitamin C bentuk serbuk lebih cepat larut daripada yang tablet, menunjukkan pengaruh luas permukaan dalam mempercepat reaksi. Yang kedua, persimpangan jalan yang ramai memiliki peluang terjadi tabrakan lebih besar daripada persimpangan jalan yang sepi, menunjukkan pengaruh konsentrasi atau jumlah zat bereaksi terhadap laju. Yang ketiga, vitamin C yang dilarutkan dalam air panas lebih cepat larut daripada dilarutkan dalam air dingin, menunjukkan pengaruh suhu terhadap laju. Sedangkan yang keempat, ilustrasi tentang mak comblang menunjukkan pengaruh katalis terhadap laju. Good, pengamatan yang bagus, Insia. Ada lagi yang lain yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Iya, Raffi, silakan. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menjelaskan pengaruh luas permukaan, konsentrasi, suhu, dan katalis terhadap laju reaksi kimia? 2 jempol untuk pertanyaannya Raffi. Nah, bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi laju reaksi dapat kita jelaskan dengan menggunakan teori tumbukan. Seperti apa teori tumbukan menjelaskan hal tersebut? Itulah yang akan menjadi tugas Anda hari ini, untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya tentang bagaimana konsentrasi, luas permukaan, suhu dan katalis mempengaruhi laju reaksi tersebut. Sebelumnya, silakan Anda bagi diri menjadi beberapa kelompok heterogen yang terdiri atas 5-6 orang. Silakan. Baik, anak-anak,
kelompok sudah terbentuk, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kerjakan kegiatan-kegiatan yang ada dalam LKPD itu dengan tertib. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam LKPD tersebut, kalian bisa melakukan kajian literasi melalui membaca buku atau ensiklopedi atau browsing melalui internet. Ibu berikan limit waktu selama 30 menit. Silakan. Baik, anak-anak, mohon perhatiannya. Waktu penelusuran informasi telah habis. Sekarang silakan diskusikan hasil temuan kalian tadi dalam diskusi di kelompok masing-masing. Jangan lupa persiapkan bahan presentasi yang akan kalian tampilkan pada diskusi kelas yang sebentar lagi akan kita lakukan. Waktu 20 menit dari sekarang. Baik, anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Silakan masing-masing perwakilan kelompok menyiapkan presentasinya di depan. Kita mulai dengan kelompok 1. Silakan. Terima kasih kepada semua kelompok yang telah berpartisipasi. Sungguh diskusi yang luar biasa. Aplaus untuk kita semua. Baik, sebelum kita menutup kegiatan ini, ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan dari diskusi ini. Yang pertama, semakin luas permukaan zat bereaksi, laju reaksi semakin cepat. Karena semakin luas permukaan zat bereaksi, semakin luas pula bidang sentuhnya. Sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin besar pula. Hal ini mengakibatkan reaksi yang terjadi semakin cepat. Yang kedua, semakin besar konsentrasi zat bereaksi, laju reaksi semakin cepat. Karena semakin besar konsentrasi menyebabkan kemungkinan terjadinya tumbukan yang efektif semakin banyak. Hal ini menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Yang ketiga, semakin tinggi suhu, laju reaksi semakin cepat. Karena jika suhu suatu reaksi dinaikkan, maka energi kinetik partikel-partikel reaksi akan bertambah. Akibatnya, partikel-partikel lebih aktif bergerak dan kemungkinan terjadinya tumbukan akan semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Dan yang terakhir, penambahan katalis dalam suatu reaksi akan mempercepat laju reaksi. Karena dengan adanya katalis, energi aktivasi reaksi bisa diturunkan, sehingga partikel-partikel reaksi tidak perlu mengeluarkan energi yang besar untuk bereaksi. Akibatnya, laju reaksi semakin cepat. Baik, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan pekan depan, Ibu akan memberikan kuis di awal pembelajaran. Untuk itu, silakan kalian pelajari kembali materi hari ini dan kerjakan soal-soal terkait. Sampai jumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.